Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manda, Marketing Communication dari Kirimin Aja yang pada malam hari ini akan memulai ngulik bisnis kita yang ke-9 dengan narasumber ya, bintang tamu narasumber kita yaitu Mas Mahendra dari Sujud. Gitu. Kalau yang belum tahu Sujud itu apa, merupakan brand ya, salah satu brand lokal dari Indonesia gitu. Nanti kurang lebihnya bisa kita tanyakan kepada Mas Mahendra. Mas Mahendra merupakan marketing directornya di Sujud. Mungkin Mas Mahendra sudah ada? Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo Mas Mahendra. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak Manda. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, baik. Boleh perkenalan dulu Mas Mahendra. Mungkin untuk peserta ngulik bisnis pada malam hari ini belum familiar nih dengan Mas Mahendra dan juga dengan Sujud itu sendiri, Mas. Waktu dan tempat yang persilahkan. Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Syukur alhamdulillah atas nikmat iman sehat yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Kita bisa silaturahim ya. Saya juga baru pertama kenal Mbak Manda dan baru ketemu malam ini juga. Jadi salam kenal semuanya teman-teman. Perkenalan singkat aja ya Mbak Manda ya. Nama saya Mahendra. Panggil saja Mahendra. Saya lahir 37 tahun yang lalu di Jogja. Alhamdulillah dikaruniakan 4 orang anak cowok semua yang aktif luar biasa. Ya. Apalagi ya? Oh ya. Jadi tadi sudah dikenalkan singkat oleh Mbak Manda. Saya marketing director dari Sujud Group. Ya, Sujud Group. Jadi Sujud Group ini holding company. Kita punya beberapa brand. Brand yang paling awal itu Sujud. Ya, itu kami memproduksi aktif Muslim gear. Ya, salah satunya seperti ini, sajadah portable. Bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada di clothing juga ada, apparel, di bakpia atau oleh-oleh juga ada, dan di toys juga ada dan sebagainya. Baik, jadi Sujud Company ini, Sujud Company itu multi produk ya, multi brand juga ya? Iya betul, memang Sujud Company atau Sujud Group ini multi produk ya, tetapi memang untuk brand utama kami yaitu Sujud itu sendiri. Di mana Sujud ini kita fokus ke aktif Muslim gear. Jadi memang fokus ke market Muslim. Oke, berarti langsung udah ada segmennya sendiri ya Mas, yang menarik sekali nih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu Mas Mahendra, izinkan saya menginformasikan nih kepada peserta ngulik bisnis malam ini bahwa dari Sujud akan memberikan 3 giveaway, betul ya Mas ya? Akan memberikan 3 giveaway, nanti akan kita pilih nih, mungkin dari pertanyaan menarik atau dari komen-komentar yang menanyakan seputar, nanti kita akan membahas strategi marketingnya, seperti itu. Dan tidak lupa bisa nanti diinformasikan oleh Mas Mahendra, bisa follow juga Sujud, gitu ya Mas ya, nanti detail-detailnya monggo Mas Mahendra yang boleh di-sharingkan gitu. Sebelum itu kita juga punya nih Mas, punya Telegram gitu ya. Untuk seluruh peserta ngulik bisnis yang sudah bergabung bisa langsung ke link Telegram kita, banyak banget informasi yang akan diberikan gitu seputar bisnis juga dan seputar produk-produk dari Kirimin Aja. Nah, sebelum itu juga bisa memfollow IG kita di @kiriminaja.com dan juga visit di website kita di www.kiriminaja.com. Jadi sebelum ini dimulai, saya akan memberikan informasi singkat dulu. Nah, oke, Mas Mahendra, kita boleh nih masuk ke topik ya. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini nggak jauh-jauh dari strategi marketing. Lebih kurangnya
kita sama-sama di dunia marketing ya Mas ya. Saya mungkin Mas Mahendra lebih senior daripada saya nih. Ini juga sebagai ajang saya juga gitu untuk bisa belajar nih. Monggo silakan Mas Mahendra, apa sih apa strategi marketingnya dari Sujud itu sendiri sampai yang kita tahu sekarang jadi produk yang viral juga gitu di Muslim Gear, karena produk Muslim ini kan juga merambahnya sangat cepat ya Mas ya gitu. Nah mungkin strategi apa nih yang digunakan Sujud, dimulai dari nol mungkin dulu, dari produk apa dulu nih yang dibuat gitu kan sampai sekarang jadi multi produk. Oke, siap. Oke, Mbak Manda, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi teman-teman semuanya, Sujud ini ya dari namanya udah kelihatan ya, Sujud ya. Sebenarnya perjalanan cukup panjang. Jadi kami bertiga, saya tidak sendirian. Saya ada partner juga, ada Mas Dimas, ada Mas Yogi juga. Mungkin join juga nih malam ini. Jadi halo Mas Dimas. Kami bertiga ini temenan lah, sahabatan dari SMP, jadi teman sudah belasan atau puluhan tahun ya, pokoknya lama lah, dari SMP kami berteman, bersahabat, dan punya lika-liku kehidupan sendiri, dan kemudian kami ketemu di Sujud. Nah, jadi Sujud ini sebenarnya perjalanan hidup kami dengan lika-likunya, dinamikanya masing-masing, kemudian kita pengen punya bisnis yang bukan hanya uang saja yang menjadi fokus kita. Uang tetap penting, teman-teman. Ya, saya juga pasti butuh uang, tetapi Sujud ini akan kami bawa, atau visinya ya, bisa menebarkan manfaat untuk sebanyak mungkin orang. Jadi bagaimana dengan kehadiran kemunculan Sujud ini kita bisa membawa manfaat lebih banyak orang. Jadi visinya seperti itu. Nah, dan kebetulan Sujud ini kita launching ya, kita running itu bertepatan dengan pandemi tahun pertama, gitu. Jadi kita launching di akhir Februari 2020, kemudian bulan Maret pandemi COVID. Jadi alhamdulillah waktu itu ya sama lah ya, kita juga kepikiran, kita juga dagdikduk gitu kan, ini gimana nih kan, baru launching kemudian kena pandemi. Tetapi syukur, alhamdulillah ternyata pandemi justru malah membawa Sujud itu melesatnya itu cepat gitu ya. Kami nggak mengira tumbuhan atau progresnya akan secepat itu ya. Jadi di momentumnya pas gitu loh. Momentumnya pas karena waktu itu kami fokusnya ke produk sajadah travel atau sajadah portable. Dan waktu itu pandemi pertama, gitu kan, sehingga angle yang kami pakai adalah higienis, ya, sehat, enggak pakai sajadah barengan atau enggak, kalau ke masjid juga harus pakai safety ya. Ya betul, higienisnya pakai perlengkapan. Nah, angle itu yang kami pakai. Jadi strategi pertama sih ya kita mencoba untuk kita ngikuti arus ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman di sini apakah terdampak cukup berat karena pandemi, tapi sebagian besar pengusaha juga terdampak cukup berat ya. Nah, syukur alhamdulillah kami menunggangi arus pandemi gitu, sehingga alhamdulillah bisa survive ya. Dan bukan hanya survive, tapi ya pertumbuhannya cukup pesat. Nah, kalau bicara strategi, karena pandemi kan jadi strateginya dirubah ya, tetapi secara umum teman-teman, strategi kami ini nggak yang ribet, nggak yang textbook ya, atau yang teman-teman mungkin nggak tahu ya, yang sudah sering ikut seminar, workshop dan sebagainya. Strategi kami sederhana teman-teman, ya. Strategi kami adalah bagaimana ya Sujud ini bisa menjadi teman ya ibadah dan teman hijrah gitu, buat khususnya umat Muslim gitu. Jadi kayak ya contoh saya kalau bawa sajadah kemana-mana ini seperti bawa alarm gitu, seperti bawa ada benda, ada sesuatu pengingat gitu ya. Ya betul, untuk ya sholat dimanapun gitu. Jadi kami pengen menjadi teman bagi umat Muslim di dunia ya, dimanapun, bukan hanya di Indonesia,
sebagai teman ibadah dalam melaksanakan ibadah sholat khususnya dan teman hijrah. Gitu. Jadi basicnya di situ. Nah, karena title malam ini kan kemarin strategi marketing menjual ribuan bisnis produk per bulan ya di 29 negara tanpa iklan. Jadi memang saya kemarin juga sharing sama Mbak Fanda, Mbak, saya lebih baik sharing itu deh apa yang sudah kami lakukan daripada hanya sekedar ngomong teori gitu kan. Jadi memang, alhamdulillah teman-teman, Mbak Manda, apa yang jadi title acara malam ini itulah yang rezeki dari Allah atas izin Allah itu yang kami terima gitu. Nah, pertanyaannya terus gimana caranya kan gitu. Betul. Nah, itu yang mau aku tanyain, Mas. Menarik banget nih. Dari segi produk sendiri memang belum lama gitu ya, dari segi brand sendiri masih brand new gitu ya Mas dibilang. Dan untuk perkembangan yang sangat signifikan ini kan pasti ada sesuatu hal yang seperti semacam gimmick atau hal yang bisa langsung melesat. Nah, itu apa nih? Siap. Oke, kalau bicara cara itu ada beberapa cara. Cuma saya akan karena waktu 1 jam nggak mungkin kita share semuanya, jadi saya akan sampaikan yang poin-poin pentingnya saja. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa bertanya. Dan oke. Nah, yang pertama memang gini, kita memang harus punya. Jadi gini, kalau pengusaha ini kan kadang-kadang khususnya yang awal-awal ya, biasanya kan gini, market dulu atau produk dulu atau market dulu, kan gitu kan? Iya. Jadi kebanyakan pengusaha mungkin yang baru masuk di dunia bisnis, rata-rata mereka produk dulu. Tetapi teman-teman kalau kami justru market dulu nih. Jadi apa sih yang dibutuhkan market? Ya kan? Apa yang menjadi masalah banyak orang gitu yang bisa kita solusikan. Nah, basicnya ke situ dulu. Sehingga kita tidak, ketika kita create produk, itu bukan create produk yang demand-nya belum ada. Tetapi kita sudah lakukan riset dulu, kita sudah cek pasar dulu, oh ternyata memang ada kebutuhan, khususnya umat Muslim, kebutuhan terhadap perlengkapan ibadah yang sifatnya personal, mudah dibawa kemana-mana, ringan, simple, praktis, bisa custom nama, bisa custom logo, bahkan bisa custom quote atau custom ucapan gitu kan. Jadi sajadah bukan lagi alat ibadah yang gede, tebal, berat, tetapi ringan, trendy, dan mewakili saya gitu, mewakili kita, sehingga kita ibadah lebih semangat lah gitu. Nah, ternyata memang ada kebutuhan di situ, dan kemudian bicara produk market fit, ya kemudian kita coba create produk yang pertama kita luncurkan adalah sejadah portable. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi memang mana dulu nih, telur ayam kan itu biasanya, ayam dulu atau telur dulu, produk dulu atau market dulu kan gitu. Kalau kami menganut aliran market dulu gitu. Jadi apa sih kebutuhan market? Demand-nya apa masalah, gitu ya? Betul Mbak Manda. Apa masalah yang dihadapi banyak market? Nah, itu yang kita coba solusikan. Itu yang pertama. Karena kan memang ya Mas ya, pada saat ini pemula bisnis banyak banget pemula yang masih bingung gitu kan. Mungkin di sini peserta yang hadir di Ngulik Bisnis biasanya memang pemula baru memulai atau sudah di tengah-tengah mulai ragu nih, kenapa ini mungkin saya salah langkah gitu Mas Mahendra. Mungkin di sini Mas Mahendra sendiri bisa mencerahkan lah untuk teman-teman gitu, untuk sahabat kirimin aja bahwa sebuah bisnis itu dimulai yang benar sebenarnya seperti apa. Nah tadi kan dibuka dari Mas Mahendra sendiri bahwa kita melihat marketnya dulu gitu ya Mas ya. Boleh dilanjut Mas? Oke, siap. Sampai mana tadi? Oke. Market dulu atau produk dulu. Jadi kami menganut prinsip atau aliran market dulu. Jadi kita lihat apa kebutuhan market, apa masalah yang ada di market, itu yang pertama. Sehingga kita ketika create produk melalui research and development ya, R&D, produk yang hadir itu adalah solusi bagi market tertentu ya. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita bukan Superman,
kita bukan manusia yang luar biasa, kita harus sadari bahwa kita akan melayani market apa. Nah, itu yang kedua. Yang kedua adalah kita harus tahu betul, bukan hanya tahu betul ya, kita harus tahu detail, rinci, spesifik, dalam, ya kan, tentang siapa sih market kita. Jadi kita harus tahu betul, teman-teman. Contoh misal begini, di Indonesia nih, awal tahun 2021 kalau nggak salah ya, Januari itu pengguna Instagram aja itu sudah tembus 71 juta kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya misal contoh nih, kita pengusaha, kita punya produk kan. Kita mau jualan ke siapa? Ada kolam isinya 71 juta manusia di Instagram Indonesia gitu kan. Masa ya kita mau jualan ke 70 juta orang kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu persis, teman-teman. Jadi strategi yang kedua adalah kita harus menentukan buyer persona. Kita harus menentukan buyer persona, atau istilah lainnya adalah kita harus bikin dulu avatar. Ya, avatar buyer kita ini seperti apa gitu. Contoh misal dari demografi, usia, gender, kemudian dari dari behaviornya, dari kebiasaannya, dia sukanya apa, hobinya apa, nongkrongnya di mana, jam berapa. Jadi semakin teman-teman kenal detail tentang market sasaran kita, insya Allah menjual produk atau bisnis ini jadi menyenangkan gitu. Saya nggak bilang mudah ya, tapi menyenangkan gitu. Menyenangkan itu dalam arti ya cuannya dapat, mudahnya juga dapat gitu. Jadi jualan itu nggak susah gitu. Jualan itu kenapa ada orang gampang jualan, kenapa ada orang susah jualan? Sebenarnya bukan karena dia hebat, bukan karena dia tahu kemana dia akan menjual produk dia, kepada siapa, kapan, bagaimana caranya, bersama siapa, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah teman-teman harus punya database ya, data avatar bayarnya kita masing-masing. Kalau bisa dikasih nama, misal avatar customer saya, avatar market saya ini namanya siapa, Ani atau Andi atau Joni, misal Anda marketnya buat cowok ya, kasih nama itu. Anda buat avatarnya serinci mungkin, sedetil mungkin, bahkan sampai calon customer Anda atau market Anda ini, misal ya kalau buka Instagram itu hari apa, jam berapa, terus pakai apa, laptop, pakai handphone atau apa, nah sedetil itu teman. Yes, oke Mas, setuju sekali. Jadi, baik. Gimana Mbak? Silahkan Mas. Oke, siap. Jadi, kalau biasanya kan kami bahas materi buyer persona tuh nggak bisa sekali ya. Jadi kalau kita mau bikin buyer persona tuh ada tekniknya lah. Nanti kita bisa sharing bareng. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu apa kebutuhan atau kebutuhannya itu yang bisa melahirkan produk market fit. Yang kedua adalah teman-teman harus kenal secara detail, rinci, spesifik siapa buyer persona Anda, atau Anda teman-teman bikin avatar customer. Kemudian strategi yang ketiga adalah ya teman-teman tentukan bisnis modelnya, gitu kan? Apakah ini akan B2C, business to customer, atau ini akan B2B, bisnis akan B2G, business to government, macam-macam gitu. Ataukah kemudian bisnis Anda, produk Anda itu bisa gabungan dari itu tadi, bisa B2C, bisa B2B, bisa B2G gitu. Nah, kebetulan kalau Sujud dengan produk sajadah portable, ini alhamdulillah mau B2C bisa, mau B2B bisa, mau B2G juga bisa. Nah, tinggal tergantung nanti kita akan fokusnya kemana sesuai buyer persona yang sudah kita tetapkan. Jadi yang ketiga strateginya adalah teman-teman harus menentukan bisnis modelnya. Nah, kalau Sujud, memang kami membangun pasukan reseller gitu. Pasukan reseller. Model kami B2C juga ada, tapi kami lebih dominan ke reseller gitu. Kita mau karena sesuai visi Sujud di awal, yaitu dengan kehadiran, dengan kemunculan Sujud, kami bisa membawa manfaat untuk lebih banyak umat gitu. Ya. Itu visi. Jadi yang ketiga, bisnis model yang kami gunakan itu membangun network, membangun jaringan kerja, membangun jaringan bisnis yang isinya ada customer, ada reseller.
Nah, tinggal nanti teman-teman menentukan, ya kan, sesuai buyer personanya, Anda akan fokus kemana. Buyer persona yang strategi kedua itu sangat penting ya. Apa namanya? eh, Buyer persona itu akan menentukan sampai ke di mana Anda akan melakukan promosi. Misal Anda punya produk nih, ya saya akan promosi di Indonesia, nggak bisa. Indonesianya mana gitu. Misal Anda, oke, saya Jogja gitu, oke, Jogjanya mana gitu. Jadi Anda harus tahu betul gitu loh, market Anda ini gimana gitu. Nah, nanti akan memudahkan eksekusi di strategi yang ketiga tadi, bisnis model. Itu teman-teman. Nah, pelan bagaimana caranya itu bisa di 29 negara tanpa iklan berbayar, ya karena memang strategi kami adalah membangun jaringan kerja. Membangun jaringan. Oke, siap. Berarti area coverage-nya memang ditentukan dulu ya Mas ya, untuk area coverage-nya. Yang pertama, itu di mana saja. Lalu reseller itulah yang mengembangkan area tersebut. Ya. Mas? Kurang lebih seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu, Mbak Manda. Karena memang begini, kalau saya biasa memberikan analogi gitu ke tim itu begini. Kita sama-sama jualan 100 produk nih. Saya jualan 100 produk, Mbak Manda jualan 100 produk gitu kan. Caranya bagaimana? Ya misal ada 2 cara nih. Cara pertama atau konsepnya adalah 1 kali 100 gitu. Hasilnya 100. Satu ini maksudnya saya sendirian jualan 100 produk. Hasilnya 100 gitu kan. Kemudian konsep B yang dilakukan Mbak Manda misal adalah 100 kali 1 gitu. Sama dengan 100, hasilnya sama gitu. Cuman bedanya adalah 100 jaringan kerja, 100 manusia. Dikali 1 ini apa? Produk gitu. Dia cukup pakai atau jual 1 produk, hasilnya sama-sama 100. Tapi kalau kita lihat dari sisi effort, tentunya akan lebih besar yang konsep A. Kemudian kalau kita bisnis lihat dari aspek resiko, tentunya akan lebih minim resiko yang konsep B, kan begitu. Karena kalau konsep A ini misal 1 kali 100, yang satu nggak ngapa-ngapain jadi 0 kan, 0 kali 100 ya 0. Nah, jadi bagaimana 29 negara ini bisa kami masuk dalam tempo kurang dari 2 tahun atau 1,5 tahun, itu karena memang kami fokus di membangun jaringan kerja gitu. Sehingga yang kami jual beda-beda. Misal kami mau fokus bangun jaringan kerja, kita bangun jaringan reseller, berarti yang kami jual bukan produk. Yang kami jual adalah peluang usaha. Kemudian kalau kita misal momentum misal Lebaran besok nih, kita masuk ke instansi, berarti kita B2G, yang kita jual produk kan begitu, atau B2C gitu. Jadi kita perlu ngerti nih, kita masuk ke market apa, kemudian bisnis modelnya seperti apa. Oke. Nah, karena banyak banget yang tanya nih Mas, kita kasih kesempatan untuk angkat tangan gitu ya. Udah langsung ada yang angkat tangan. Oke. Langsung angkat tangan, bisa open mic-nya untuk Mbak Sri Puji Rahayu. Silakan Mbak Puji untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Rahayu, izin bertanya. Silakan Mbak Puji, dari mana Mbak? Dari Kebumen, Kak. Dari Kebumen, baik. Silakan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pemasaran tanpa membicarakan atau mempromosikan produk atau layanan kita membantu kita menciptakan prospek dan penjualan? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan pemasaran konten untuk meningkatkan kehadiran merek dengan cara yang paling efisien? Dan yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Terima kasih. Oke, Mbak Sri Puji, terima kasih. Mas Mahendra mau langsung jawab? Siap. Cuman karena tadi suaranya terlalu kecil, Mbak Manda bisa bantu saya. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Boleh. Pertanyaan pertama tentang strategi untuk dari media sosial itu sendiri ya, gitu, untuk menggunakan strategi marketing untuk di media sosial. Oke. Mungkin. Terima kasih Mbak siapa Puji ya? Sri Puji. Oke. Di Kebumen. Media sosial. Oke, kalau kami memang fokusnya online ya, 100% online, dan kami fokus ke Instagram ya. Waktu awal ya, kalau sekarang kita sudah coba masuk ke platform yang lain. Waktu awal kami fokus ke Instagram, satu platform dulu, dan kita gunakan strategi atau metode Instagram organik, dalam arti memang kita membangun media sosial ini tidak dengan ads atau tidak dengan iklan berbayar, tapi organik. Nah, organik ini
nanti ada beberapa cara teman-teman. Organik ini ada intinya adalah satu aja. Bagaimana kita bisa dapat traffic, dapat leads dari aktivitas organik. Nah, aktivitas organik bagi dua ya. Yang pertama adalah sosial media management, ya. Kemudian yang kedua adalah cara simpelnya atau pemahaman gampangnya adalah kita jemput bola. Jadi Sujud punya formulasi, punya punya sistem yang sudah proven bagaimana melalui organikan begitu, jemput bola kita bisa dapat closing sales, kita bisa dapat new partner. Jadi fokus ke platform yang kita pilih ya. Jadi misal kalau kita masih belum punya banyak ilmu nih tentang digital marketing, jangan, kalau orang Jawa bilang, jangan ngoyo-woro, jangan kebiah-uyah, atau jangan kemudian semua dijalanin gitu. Fokus dulu kemana gitu. Fokus dulu kemana, misal Instagram, oke, fokus dulu ke situ. Nanti sambil jalan kita tambah Facebook, tambah TikTok, dan seterusnya. Kecuali Anda sudah expert dan punya tim, silahkan. Tapi kalau belum, bertahap dulu. Baik. Nah, untuk media sosial itu sendiri, Mas, langkah pertamanya itu langsungkah menjaring reseller atau produk dulu nih Mas yang dijualkan? Oke, kalau kami fokusnya waktu itu kita jaring reseller dulu, karena kalau kita organikan nggak pakai iklan berbayar, artinya kan traffic yang kita bisa tarik atau kita bisa dapetin tidak sebesar kalau iklan berbayar. Sehingga bagaimana langkah kami, 1 langkah, 2 langkah itu efektif untuk bisa mendatangkan hasil. So fokusnya ke reseller gitu. Jadi yang tadi yang 100 kali 1 tadi Mbak Manda. Ya. Baik. Ini ada penanya lagi mungkin untuk Mbak Rahel Lasmi. Silakan Mbak Rahel Lasmi, angkat tangan. Mikrofonnya didengarkan. Halo. Ya, silakan Mbak pertanyaannya. Apakah partai kesehatan? Ya, halo. Halo. Ya, halo. Silakan Mbak, tanya pertanyaannya. Ya. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas. Nah, ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan Ya, silakan Mbak. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana tipsnya untuk kita mencari supplier gitu agar bisnis kita bisa bertahan. Terus penting tidak untuk kolaborasi seperti bisnis yang saat ini kan sedang marak ya, kolaborasi apakah itu penting di Indonesia, dan bagaimana mencari tim kolaborasi untuk bisnis ini sendiri. Oke, lalu Mbak Rahel. Ya, kemudian pertanyaan saya terakhir itu bagaimana menyatukan visi misi antara karyawan dengan pemilik owner seperti itu. Oke. Untuk sistem dropshipper atau reseller itu, nah bagaimana caranya meyakinkan agar konsumen itu tidak keberatan dengan ongkir seperti itu. Oke. Siap. Langsung saja Mbak Manda. Oke, boleh. Oke. Ya, sudah terangkum Mas? Ya, siap. Dengar tadi. Udah pakai headset. Oke. Siap. Supplier ya. Jadi, nah gini. Jadi kalau di kalangan teman-teman pengusaha, saya mohon maaf banget, saya nggak mau pakai istilah UKM atau UMKM, nggak mau saya. Karena UMKM itu kadang-kadang kalau kita terlalu sering ngomong, ya level bisnis kita tuh cuma sampai situ terus loh. Kita ngomong pengusaha. Begitu gitu. Halo. Oke. Ya. Teman-teman pengusaha, kalau kita mau bisnis nih ya, jangan merasa misal begini, kita belum punya produk nih. Oke. Anda jadi reseller sebuah brand, teman-teman jadi reseller sebuah produk, itu Anda sudah bisnis. Gitu.
Oke. Jadi jangan kemudian berpikir saya belum punya produk, kemudian saya reselleran, berarti saya bukan pengusaha. Itu salah. Anda reseller itu Anda pengusaha. Justru pilihan menjadi reseller sebuah brand itu pilihan cerdas. Karena apa? Anda nggak keluar modal, resikonya hampir nggak ada, tapi cuannya bisa maksimal kan gitu. Nah, buat teman-teman yang memang brand owner, Anda memproduksi produk Anda sendiri, ya kan? Terus bagaimana dengan supplier? Saran saya teman-teman, ini ada sih ada bukunya sih membahas ini. Saya lupa judulnya ya. Tapi poinnya begini, kalau teman-teman mau cari supplier, teman-teman harus tahu betul di market apa dia bermain. Itu penting. Apakah market itu memang teman-teman sudah riset demand-nya atau permintaannya cukup besar gitu. Kemudian yang berikutnya supplier, kalau mau cari supplier ya Anda harus ngerti apa pelayanannya gitu. Apakah ketika nanti misalnya contoh jualannya teman-teman bagus, supply-nya tapi lambat atau lemah, ini jadi masalah juga. Tetapi overall teman-teman secara umum, secara keseluruhan saya nggak akan bahas detail ya karena durasi. Kalau teman-teman mau cari supplier yang satu visi, ya satu visi dengan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, cari supplier yang mereka menganggap Anda itu bukan sebagai seller atau reseller mereka, tapi menganggap Anda itu sebagai teman, sebagai partner sukses mereka. Kalau ada supplier menganggap Anda tuh hanya tukang jualan, gitu, nggak usah tinggalin aja supplier itu. Ya, karena ya Anda kepentingannya cuma jual aja gitu. Nah, ini yang tidak kami lakukan di Sujud. Yang kami lakukan adalah bukan hanya sekedar membangun jaringan kerja, tapi bagaimana mitra atau reseller itu bisa menjadi sahabat, bisa jadi teman gitu. Jadi hubungan kami bukan sekedar hubungan produsen dan seller gitu, tapi sudah seperti keluarga. Bahkan beberapa reseller dari luar kota yang bekerja tuh mampir gitu ke sini gitu. Kita komunikasinya bagus. Jadi cari supplier yang seperti itu ya, Mbak, yang bertanya tadi. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Sekarang memang eranya kolaborasi. Sekarang teman-teman kalau kita mau bisnis, jangan gunakan daya saing. Saran saya loh ya, saran saya. Kalau teman-teman punya pemikiran sendiri boleh, tapi saran saya jangan gunakan daya saing, tapi gunakan daya sanding gitu. Kita sudah saatnya bersanding gitu atau kolaborasi. Dan ini kami lakukan. Salah satu strategi Sujud adalah sinergi atau kolaborasi. Bagaimana caranya Sujud bisa ada di 29 negara dengan cepat tanpa iklan berbayar? Salah satu caranya dengan kolaborasi. Contoh simpelnya begini. Ini ada Sujud ya di Jogja di Indonesia. Ada online shop yang menjual atau online shop yang marketnya sama dengan Sujud di Dubai gitu. Nah, kita coba kontak. Kita bicara, kemudian yuk kita collab yuk. You belum punya kan sajadah portable, aku bikinin ya. Ada logomu di situ, kita kolaborasi. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita masuk market baru, ya masuk area baru, itu effortnya itu sangat effortnya rendah, efisien biayanya juga gitu loh. Jadi teman-teman kolaborasi itu sangat-sangat bagus ya, khususnya buat yang masih terbatas di sumber daya. Ya, tetapi saran saya kalau mau cari partner kolaborasi itu tadi cari yang satu visi, kemudian cari memang dia tuh menganggap Anda partner sukses gitu, jangan hanya Anda pelengkap penderita, jangan gitu, tinggalin aja tuh partner collab yang kayak gitu. Mungkin gitu sih Mbak Manda. Ya, berarti dipastikan kalau kita berkolaborasi visi dan misi disamakan ya Mas ya, karena agar kita saling berkesinambungan seperti itu. Nah. Tadi mungkin ada tambahan ya Mas, pertanyaan dari Mbak Suprahel tadi ya. Bagaimana bisnis itu bisa dari Sujud sendiri bisa sustain gitu Mas? Oke, siap. Jadi gini teman-teman, kami di Sujud termasuk yang tidak percaya kalau bisnis itu fine-fine aja gitu. Baik. Justru ketika bisnis kita tuh fine-fine aja, sustain gitu, itu bahaya kalau kita tidak segera melakukan improvement atau perbaikan, kaizen gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa sustain? Ya caranya dengan kita terus melakukan perbaikan, perubahan ke yang inovasi mungkin ya. Inovasi salah satunya teman-teman. Atau misal nggak usah inovasi dulu lah. Misal masuk ke market baru, ketemu orang baru, ketemu mitra baru. Ini salah satu cara kami untuk
bagaimana visi kami terjaga, bagaimana energi kami sustain gitu. Saya bicara energi dulu, semangat dulu. Nanti kalau visi, energi, semangat, passion itu terjaga, sustain, insya Allah nanti akan ngefeknya ke bisnis gitu. Jadi ketemu orang baru, dapat closingan baru, kemudian kita video meeting sama orang luar negeri, kita video meeting sama dapat reseller yang di Papua gitu kan, dan lain sebagainya. Itu satu hal yang menarik gitu. Jadi kalau kita ngomong bisnis yang sustain berarti ya tergantung leadernya, kembali lagi ya, tergantung visi leadernya dan tergantung leadernya. Tetapi tinggal bagaimana nanti kita menganggap bisnis sustain itu pemahaman kita seperti apa. Kalau mindset kami, bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang jangan sampai kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus terus melakukan terobosan-terobosan baru. Kalau udah sampai sini, bagaimana caranya kita naikkan sampai sini. Betul. Jadi jangan terlena ya Mas. Udah banyak kok penjualan, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Justru itu bumerang, nanti saingan makin banyak, bener ya Mas ya? Betul. Makin banyak produk bermunculan yang sama, terus kita tidak berinovasi, ya akan ketinggalan juga gitu ya. Betul Mbak Manda. Kalau Mas kondisi bisnis teman-teman baik-baik saja, hati-hati, jangan-jangan itu jebakan gitu. Kalau Anda nggak improvement. Itu Mbak Manda. Ya, oke. Siap. Untuk pertanyaan berikutnya nih Bapak Syaifullah, silakan Pak. Waktunya. Oh ya. Kedengaran suara kita ya? Dengar Pak. Dari mana Bapak? Oke. Selamat malam. Mbak, terima kasih. Mas Mahendra, selamat malam. Malam. Saya dari Banjarmasin. Cukup simpel juga ya untuk pertanyaannya biar singkat. Yang saya tanyakan ini berkaitan dengan hal yang dibicarakan Mas tadi ya, sangat menarik. Kemudian kesetiaan pelanggan yang lebih besar, kemudian bisa lebih bertahan dalam menghadapi persaingan, bisa lebih menghadapi krisis ya. Yang saya tanyakan ini mengenai ini, saya masih kesulitan membuat storyboard. Nah ini berapa menit sih yang bakunya kalau kita ini jualan gitu ya, itu aja yang ditanyakan. Kemudian begini Pak, tambahannya sekarang kan generasi anak muda, kaum muda ya saat ini berpikir ke depan yang luar biasa sekali untuk bekerja dan membahagiakan semua orang. Saya salah satu pengajar juga, kemudian minta tips nih karena banyak juga pesan dari murid kita, anak SMA, aplikasi yang paling tepat itu untuk berbisnis, aplikasi yang seperti apa gitu. Itu aja 2 pertanyaan kita. Terima kasih. Siap. Langsung aja Mbak Manda. Oke. Makasih Pak Saifullah di Kalimantan ya. Pertanyaan pertama tadi, sorry saya kurang jelas, untuk bikin apa? Storyboard. Storyboard ya, sorry. Oke. Oh ya, paham saya. Oke. Intinya video kan, mau bikin video Pak ya, betul ya? Ya. Oke. Jadi begini Pak, Bapak jalankan bisnisnya fokusnya ke platform apa nih? Instagram, Facebook, TikTok, atau semua? Biasanya lebih ke ini, TikTok dan Instagram. Passion kan? Ya. Oke, siap. Nah, gini Pak, jawaban saya ini adalah jawaban yang ini ya. Sebenarnya jawabannya tergantung gitu, tergantung apa bisnisnya Bapak, marketnya itu seperti apa, middle up atau middle low, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum begini deh, kalau teman-teman bermain di platform Instagram, kemarin kan beberapa bulan yang lalu si Mosseri itu CEO-nya Instagram sudah pernah ngomong kan di akun Twitter-nya kalau mulai saat ini Instagram akan fokus di konten-konten video, khususnya fitur reel. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau dapat engagement yang bagus, kita mau dapat reach impresi yang bagus, saya sangat sarankan manut aja sama si CEO-nya Instagram, yaitu apa? Bikin konten video. Nah,
berapa sih durasi konten video yang menarik? Yang pasti teman-teman, kalau video itu jangan terlalu lama-lama. Kalau standar kami itu ya 30 detik. 1 menit itu maksimal banget. Rata-rata 30-an detik lah ya. 30 detik, 40-an detik gitu. Atau kurang dari 30 detik. Ada yang 11 sampai 15 ya. detik. Yes, 11-15 detik. Jadi tergantung ya. Nah, video apa dulu nih teman-teman gitu kan? Tapi saya ambil rata-rata 30 detik maksimal, Pak. Itu yang aman. Kemudian di TikTok bagaimana? Nah, kalau bicara TikTok jelas video kan. Jadi cara membuat storyboard sebenarnya kalau secara teknikal saya kurang paham karena kami sudah ada tim kreatif sendiri. Tetapi secara umum teman-teman harus tahu nih, Pak Saiful harus tahu, kita bikin video, ini konsumennya ini siapa? Sorry, yang mengkonsumsi konten video kita ini siapa? Berarti ketika kita bikin storyboard-nya, ya harus disesuaikan dengan siapa yang akan konsumsi nih konten kita. Ya, cara bikin storyboard nanti ada tekniknya, Pak. Ya, mungkin lain waktu bisa ketemu sama art director kami, kebetulan lulusan ISI ya, Institut Seni Indonesia, orang film gitu, dia tahu betul. Cuman saya belum bisa jawab, maaf Pak ya. Bikin storyboard, cara bikin storyboard yang bagus bagaimana saya belum bisa jawab, mohon maaf. Tapi sekalipun kalau kita dari aspek marketingnya, Bapak harus tahu betul siapa yang akan mengkonsumsi konten kita. Nah, artinya konten video Bapak itu dibikin sesuai dengan apa sih yang mereka suka. Tema apa, konsep apa, warnanya, coloringnya, kemudian settingnya, dan lain sebagainya. Dan itu tetap merepresentasikan produk atau jasa yang Bapak jual. Gitu. Ya, saya boleh menambahkan mungkin ya Mas Mahendra. Jadi kalau untuk video sendiri, mungkin kita ada 3 detik impression. Jadi 3 sampai 5 detik itu orang nonton interest atau enggak. Tapi ketika itu orang sudah tidak interest, dia akan scroll up dan scroll down. Betul ya Mas Mahendra ya. Jadi manfaatkan 3 detik pertama. Itu sih Pak tambahan yang mungkin gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Mahendra sebelum kita melanjutkan bahasan yang lain. Silakan untuk Mas Dimas atau Bapak Dimas, silakan. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Mas Mahendra, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Dimas dari Surabaya. Simple 2, karena pertanyaan saya langsung lapangan ya, maksudnya. Yang pertama terkait buyer ini kan ya apa ya namanya, saya nggak bisa keluar negeri karena memang butuh uang, terus mungkin ada kendala seperti pandemi dan lain sebagainya. Otomatis kan kita lewat digital. Ini web paling bagusnya kan web. Nah ini yang saya tanyakan, apa rekom dari Mas Mahendra untuk mencari link untuk mencari buyer yang terjamin, yang aman. Maksud saya itu buyer yang beneran itu buyer, bukan buyer yang abal-abal. Memang dia buyer karena sebelumnya saya pernah mencari buyer, cuman ya kadang bayarnya itu link palsu itu. Jadinya saya bingung, ini yang benar, ini yang dijamin ini rekom link yang mana untuk buyer yang aman gitu, sehingga kita pun nyaman untuk mencari buyer. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan buyer, bagaimana cara menentukan harga jual produk kita, karena memang orang luar negeri nggak pernah, misal saya produknya baru gitu, atau yang ini baru saja viral kan masalah produk tempe yang dihargai 4 juta di Amerika, padahal belinya di sini 12.000, di sana 4 juta. Kok bisa menentukan 4 juta? Saya berpikir, apa iya buyer sana bisa beli 4 juta gitu, kemampuan daya beli mereka sampai kemana, itu cara menghitung atau menentukannya bagaimana, pertimbangannya dengan apa saja. Itu saja 2 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Baik Mas Mahendra. Pertanyaan pertama tadi link tepat ya untuk bagaimana yang diharapkan gitu, yang trust gitu ya. Lalu yang kedua tadi bagaimana menentukan harga pasar ketika kita sudah berjualan di luar negeri gitu. Oke.
saya mau nanya lagi nih ke Mas barusan nih. Anda fokusnya ke digital marketing pakai platform apa ya Mas ya? Web, selain web apa? Instagram atau apa? Instagram Mas Mahendra. Oke, nah berarti sama seperti sujud. Oke, saya akan jawab apa yang kami lakukan saja. Ya, teori banyak, konsep banyak, tapi ini kami yang lakukan dan proven. Yang pertama adalah Instagram. Syarat pertama teman-teman kalau mau bermain Instagram organik adalah teman-teman harus kuat riset. Analisanya harus kuat dan harus doyan baca dan doyan ngitung. Gitu. Jadi karena ya saya sampaikan apa adanya teman-teman. Kenapa kami bisa tanpa iklan berbayar sampai ke luar negeri, kami nggak harus ke sana dan lain sebagainya. Karena kami hanya menghubungi akun tertarget yang sesuai dengan buyer persona kami. Nah, jadi begini, katakanlah nih, analoginya begini, saya minta Mas, saya kasih Mas ini apa namanya kampak gitu kan, untuk nebang pohonnya besar gitu. Apa yang akan Mas lakukan? Gitu. Kebanyakan orang langsung ambil kampaknya, dipukul-pukul ke pohon, biar pohonnya tumbang kan gitu. Kalau sujud itu bukan, sujud misal nih dikasih kampak, dikasih Instagram gitu. Yang kami lakukan adalah 50-70% waktu kami di awal itu kami gunakan untuk ngasah kampaknya. Kampaknya diasah. Gitu. Sampai benar-benar kampaknya itu tajam. Nah, kalau di Instagram bagaimana? Ya kami mengasah kemampuan kami, ilmu-ilmu. Ya, kami riset market sedetil mungkin melalui hashtag, melalui Google dan lain sebagainya. Kemudian kami punya database gitu. Biasanya teman-teman kalau saya minta di spreadsheet gitu. Database akun tertarget yang akan kita approach atau kita dekati, akan kita kepoin selama kurun waktu 1 minggu. Jadi waktu 1 hari, setengah hari, atau misal dalam jam kerja 4 jam, 3 jam itu buat riset sampai ketemu akun-akun tertarget. Setelah itu baru kemudian kita dekati gitu. Teknik detailnya mungkin di lain waktu. Cara yang kedua, Anda, Mas tadi yang dari Surabaya, kalau gunakan ini website dari trademap.org, trademap.org. Nanti buka YouTube deh. Sebenarnya gini teman-teman, hampir semua ilmu bisnis itu sudah ada di YouTube. Ya, sudah ada di Google. Tinggal kita mau belajar, mau nyari atau tidak. Nah, trademap.org itu adalah website, isinya adalah perusahaan-perusahaan di luar negeri, di seluruh dunia, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan importir. Jadi contoh misal gini, saya mau dapat buyer eksklusif atau buyer yang gede itu di Arab Saudi, ya saya akan masuk ke trademap.org. Itu isinya adalah perusahaan-perusahaan yang kerjaannya, hobinya itu ngimpor barang dari luar negeri, dijual di negara dia. Dan itu valid datanya. Ya, nanti buka trademap.org. Nah, itu komplit banget nanti petunjuk cara dapetin data yang tertarget di trademap.org. Nanti buka di YouTube aja. Trademap.org nanti sudah banyak guidance-nya, tutorialnya. Yang bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Mungkin gitu Mbak Manda. Oke, jadi di website tersebut sudah ada buyer-buyer yang siap mau membeli produk yang kita punya gitu, karena mereka mengimpor gitu ya Mas. Betul, bahkan Mbak Manda di trademap.org itu ada data tuh sampai nomor telepon CEO-nya, berapa karyawannya, emailnya apa. Jadi kalau lengkap ya. Ya, enak banget itu. Enak banget. Ya, wah ini membuka wawasan saya juga nih Mas. Oh ternyata bisa ya malah itu, karena mungkin kita yang belum belajar lebih jauh hanya tahu kita kalau jualan harus pakai ads gitu ya, harus mengiklan gitu. Padahal kalau kita bisa meriset lebih jauh dan kita juga ada waktu kita curahkan untuk mencari celah gitu ya Mas ibaratnya ya, itu akan bisa. Dan nyatanya sekarang Sujud melakukan hal itu. Tapi untuk iklan berbayar sendiri, apakah
menggunakan Mas untuk sekarang ya, untuk Tetap jalan, Mbak. Iklan berbayar jalan, kami ya? tetap jalan, tetapi kalau Oke. bicara komposisi itu masih dominan organik. di organik. Iya. Ya. Wow, luar biasa sekali. Malam ini sangat apa ilmunya banyak banget nih dari Mas Mahendra ya, sahabat kirimin aja. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini gitu, karena kita berbagi sharing. Mungkin kalau belum lengkap bisa gimana nih Mas, teman sahabat kirimin aja bisa nggak sih belajar lebih jauh gitu sama Hendra, mungkin sama dengan timnya Mas Mahendra juga mungkin. Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa. Oke. Nanti Dan nomor teleponnya klik link bawah ini. Oh, nggak ada ya. besok berarti kita harus ada season 2 nih Mas, karena waktu kan ya terbatas gitu. Nanti season 2 mungkin kita akan membahas itu lebih detail ya Mas, karena tadi aja itu rinciannya sudah banyak sekali ya. Yang saya harapkan sahabat kirimin aja juga bisa mencatat ini semua. Nggak harus dicatat sih, karena kita juga akan tayangkan di YouTube nih Mas gitu. Video kali ini Zoom ngulik bisnis pada malam hari ini akan tayang juga di YouTube-nya Kirimin Aja. Jadi sahabat Kirimin Aja yang tadi terlewat atau ada gangguan jaringan, putus-putus, jangan khawatir karena tayangan ini akan bisa langsung diputar. Mungkin tadi lupa, Mas Hendra tadi habis ngomong apa ya, diputar ulang aja karena ini ilmu yang berarti gitu untuk sahabat Kirimin Aja. Baik Mas Mahendra, mungkin waktu juga terus berjalan gitu. Ada tips terakhir nggak nih, tips and trick lagi untuk sahabat Kirimin Aja agar tidak terpuruk lah istilahnya, bisnis itu tetap keep going gitu ya, walaupun belum ada budget untuk beriklan. Nah ini kan cara dari Mas Mahendra sangat luar biasa sekali. Silakan Mas. Oke. Closing statement ya berarti Mbak ya. Oke. Teman-teman, jadi bisnis kita ini mau sampai mana, mau sebesar apa, kemudian apa aja yang akan kita mau capai itu tergantung visi ownernya, visi Anda. Jadi kalau di dalam organisasi bisnis itu kan ada 3 level ya, orang yang fokus ya, orang cenderung ke visi, kemudian orang yang cenderung ke bagaimana atau dia ngerti cara mewujudkan visi itu, dan yang ketiga adalah orang yang fokus ke operasional. Nah, Anda sebagai business owner tentunya harus punya visi yang kuat gitu, bukan hanya besar, visi yang kuat gitu. Karena jujur aja teman-teman, Sujud pun memulai dengan kondisi modal yang sangat-sangat mepet dalam kondisi pandemi gitu. Kalau visi kami tidak besar, tidak kuat, nggak mungkin sampai sejauh ini. Jadi saran saya, teman-teman kalau yang belum nulis visi, tulis segera. Teman-teman kalau yang belum memvisualisasikan visi Anda, tulis segera. Tapi jangan visi yang asal nulis, asal ada itu. Beneran visi yang teman-teman tuh nggak bisa tidur. Akan bawa terus gitu ya, akan dibawa terus ke depannya ya Mas ya. Betul, yang masuk ke pikiran bawah sadar, tidur pun ngimpi itu, pikiran itu. Dan itu harus punya, karena itulah yang insya Allah bisa bikin kita dalam panjang dan bisa menembus batas kemampuan kita gitu. Kadang-kadang kita berpikir loh kok bisa ya, padahal saya punya keterbatasan. Yaitu salah satunya adalah karena visi. Nah, tetapi visi tanpa landasan iman, visi tanpa landasan spiritual itu juga nggak akan kuat. Jadi teman-teman, closing statement dari saya, memiliki visi yang besar dan kuat dan didukung dengan spiritual atau iman yang kuat juga. Itu sih Mbak. Luar biasa sekali Mas Mahendra. Terima kasih ilmunya Mas Mahendra pada malam hari ini. Semoga nggak kapok ya ikut ngulik bisnis berikutnya nih. Season 2 nih kayaknya sama Mas Mahendra lagi. Sebelum ini berakhir, saya ingatkan lagi sahabat Kirimin Aja untuk join di Telegram ngulik bisnis, karena banyak sekali next Mas Mahendra selanjutnya nih yang mau berbagi ilmu ya. Jadi kita mengangkat orang-orang yang tidak update ilmu untuk para sahabat Kirimin Aja yang baru memulai bisnis atau sudah berbisnis tapi masih bingung dan harus banyak terus belajar. Nah, karena Sujud berbaik hati, pada malam ini akan ada 3 giveaway atau 3 hadiah yang akan diberikan
Saya milih nih katanya. saya Iya, saya milih ya. Nanti hadiah akan langsung dikirim oleh timnya dari Suju. Betul ya Mas ya? Oke, Betul. apa hadiahnya? Surprise gitu. Oke, 3 penanya pertama tadi ya, Mbak Sri Puji, Mbak siapa tadi yang kedua ya? Rahel sama Pak Syaiful. Ada 3. Mungkin selamat gitu. Mungkin bisa langsung komen di bawah ya. Nanti tim kita akan menghubungi via WhatsApp dan akan menanyakan alamat dan juga nomor telepon dari pemenang. Gitu. Terima kasih waktunya. Wah, udah menunjukkan malam ini Mas ya. Ya. Dan masih antusias sekali. Baik, terima kasih sahabat Krimen aja. Terima kasih sekali untuk Mas Mahendra. Salam untuk tim dari Sujud, salam kenal juga. Mungkin next kita bisa sharing di offline ya Mas ya, kita berharap seperti itu. Dan juga sahabat Krimen aja, terima kasih untuk mengikuti Ngulik Bisnis season 9 ini. Jangan lupa terus pantengin kita di Instagram kita di @krimenaja.com dan juga nonton ulang tayangan ini di YouTube kita di Krimen Aja. Saya Manda undur diri beserta tim dari Krimen Aja. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa di Ngulik Bisnis berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Manda, makasih teman-teman. Sama-sama. Kamu. Terima kasih Ya. tamunya.